Happy Easter. Today, hari ini Yesus merayakan kemenangannya saudara, dan kita menang bersama-sama dengan Yesus. Amen. Saudara siap untuk dengarkan firman Tuhan dan untuk menyembah bersama-sama. Firman Yesus sebelum dia naik ke surga, dia mengangkat kedua tangannya dan memberkati murid-muridnya saudara. Saya percaya bahwa bahkan ketika Yesus pergi, dia tinggalkan berkatnya. Saat ini mungkin kita nggak bisa berkumpul bersama, tapi berkatnya dia sudah tinggalkan di rumah saudara, dimanapun saudara berada. I will be with you always, Yesus bilang. Artinya dimanapun kita berada, ada hadirat Tuhan, ada berkat Tuhan. Mari kita nikmati sama-sama our Easter service. Good morning, church. Happy Easter to everyone. Thank you so much for joining us. We're going to worship together right now. We're going to celebrate Jesus. We're going to celebrate the fact that He is risen and He is there for every single one of us. So we're going to praise His name. We're going to worship His name in this place. Come on, let's sing. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, we're gonna hear my praises roar. Up on the ashes, hope will rise. Death is defeated, the King is alive. Oh, I raise a hallelujah with everything inside of me. Come on, church. Sing, I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up on the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Come on, church, we're gonna sing this together. Oh, sing a little louder. 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 Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Come on, let's sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder.
song. Come on. Louder and louder. You gotta hear my praises roar. Up on the ashes, hope will arise. That is defeated. The King is alive. Sing it again. I'm gonna sing in the middle of the song. Louder and louder. You gotta hear my praises roar. Up on the ashes, hope will arise. That is defeated. The King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah's name and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. And on that day, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble down, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. He shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Come on, we're gonna sing it there one more time.
Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our Hello guys, wow, that was a great worship, saudara. I hope you enjoy it at home. Sing together, saudara. Waktu angkat tangan, saudara tetap angkat tangan di rumah. Mumpung saudara kalau yang malu mungkin saudara ingin meloncat, apa di rumah saudara bisa tetap lakukan itu, amen. Anyway, saudara, saya mau ingatkan kita tetap ada online service minggu depan, saudara. April, selama bulan April ini kita tetap ada online service jam 10.30. Undang teman saudara, undang keluarga saudara. Saya percaya bahwa Yesus berkata kepada Maria bahwa this is the one thing needful, saudara. Ini yang paling dibutuhkan untuk apa? Untuk duduk di bawah kaki Yesus. Kita percaya Yesus mengerti hikmat yang paling benar, saudara, ada pada Dia. Oleh karena itu waktu Yesus berkata bahwa duduk di bawah kakinya adalah sesuatu yang paling penting, mari kita lakukan bersama-sama. Even when we cannot go to church at the moment, Jesus is everywhere, even at your home. Jadi setiap ada live service, come and have the posture, saudara, memiliki postur untuk duduk di bawah kakinya, to really worship and to really listen and receive, and you will be blessed. Itu adalah janji Tuhan. Amen, saudara. Saya juga ingin kembali mengundang untuk saudara mempersiapkan hati saudara untuk memberi your offering and your tithing. Saya hari ini, saudara, ingin berdoa untuk setiap saudara yang mungkin terkena efek, saudara, dalam ekonomi, dalam penyediaan, dalam keuangan, saudara. Bolehkah saudara tutup mata saudara sebelum saudara siapkan persembahan dan perpuluhan? But I today want to pray for everyone who are affected, saudara. I want to pray, Tuhan, hari ini untuk jemaat kami, untuk mereka yang mendengar, untuk mereka yang terkena dampak ekonomi, bisnis, Tuhan, penyediaan, mungkin bahkan kehilangan pekerjaan. Aku berdoa, kami mau berdoa bersama-sama untuk teman-teman kami. Ada Tuhan yang bantu mereka, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pegang tangan mereka. Tuhan, di dalam lembah yang kelam ini, saudara, Tuhan, aku berdoa, Tuhan tetap yakinkan Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan sediakan secara supernatural. Tapi aku berdoa Tuhan yang akan putar balikan keadaan ini, agar mereka bisa menerima kemakmuran, your prosperity, Tuhan, kepada setiap kehidupan mereka. Bantu setiap jemaat kami dan bantu setiap orang yang mendengar, Tuhan. Di dalam nama Yesus, waktu kami memberi sekarang, kami memberi karena iman, Tuhan. Bahkan bukan hanya dalam kelebihan, tapi dalam saat-saat ini kami memberi karena kami memiliki iman bahwa Engkau Allah yang hidup yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus, amen. Saudara bisa memberi melalui our bank, tapi sekali lagi saya mau berkata kepada setiap, terutama jemaat The Cause, saya tahu bahwa banyak di antara saudara yang mungkin saat-saat ini terkena dampak. Kami terus berdoa, saudara akan terus dilindungi, diberkati, disediakan. Saudara akan lihat supernatural provision and blessing di dalam kehidupanmu. So as we give because we believe Dia adalah Allah yang hidup. Amen. I love you and I bless you, church. Shalom. Terpujilah nama Tuhan, that He is our mighty God, He is Elohim. Dialah Tuhan kita yang begitu besar, Tuhan yang telah mati di Kalvari untuk setiap kita, saudara dan saya. Hari ini kita merayakan Paskah, saudara-saudara. Selamat Hari Raya Paskah bagi Anda yang merayakan. Kelihatannya sih pasti semua ngerayain ya. Kalau enggak, bingung juga saya. Anyway, saya seperti biasa, saya ingin lebih santai suasananya, walaupun kita nontonnya hanya melalui layar kaca. Tapi as you all know,
Saya bisa berkhotbah bukan karena saya pintar, saya hebat, atau saya jago dalam berbicara. It's all by His grace. Jadi do mind me kalau banyak hal yang kurang sempurna atau banyak hal yang kayaknya sangat manusiawi, because I'm here just because of His grace. Hari ini, if you don't mind, saya ingin berbicara lebih sedikit tentang corona atau tentang situasi yang kita alami saat ini. Saya rasa sudah beberapa minggu kita mencoba membahas, menguatkan saudara dan saya apa yang Tuhan janjikan di dalam situasi kita. Tapi hari ini dan 2 minggu ke depan, berarti saya akan berbicara kurang lebih 3 minggu berturut-turut tentang Yesus. Saya ingin kita angkat Yesus setinggi-tingginya. Di khotbah terakhir saya berbicara, from His greatness our shalom comes. Dari seberapa besarnya Dia, damai sejahtera kita bisa ada. Hari ini saya mau angkat Yesus setinggi-tingginya. Kita mau bicarakan tentang Yesus sebesar-besarnya. Dan saya berdoa ada damai sejahtera di dalam kehidupan saudara dan saya. Remember, di gereja kita is always only Jesus. Sebelum saya mulai, saya seperti biasa, saya tidak ingin take things for granted di dalam situasi seperti ini. Ada orang-orang yang ingin saya ucapkan terima kasih. And I think we all as a church, we need to be grateful for these people. Yang pertama, I wanna thank, as always, Pastor Indra dan Kristi yang tidak henti-hentinya mendoakan setiap dari kita, yang tidak henti-hentinya mengucapkan kata berkat bagi setiap dari kita. Yang kedua, saya ingin a special shout out for TC Kids Online. Oh my goodness, how good is TC Kids Online? Kita diberkati saudara-saudara, karena setiap minister di gereja kita begitu mengasihi kita. Mereka try to walk the extra mile for every one of us. Saya ingin berterima kasih ke Pastor Yohanes yang minggu lalu, siapa yang diberkati oleh firman Pastor Yohanes, unshaken grace, bahwa Tuhan is unshaken. Dia akan menggoncangkan semuanya dan He Himself will remain. Lalu kemarin Jumat Agung kita dilayani oleh Ko Isak. Wow, what an awesome message. Jumat Agung pas banget ya. Ko Isak is just amazing. Praise and worship team. Thank you so much untuk selalu melayani kita, untuk membawa kita masuk ke dalam penyembahan, because I believe my weapon is a melody. Lalu juga ada Edwin, wah, yang menyanyi separuh apa gitu ya, pokoknya seru deh. Terus ada Iman yang terakhir bantuin kita juga untuk rekaman, Dennis Andri yang bantu juga kita untuk rekaman. Lalu ada beberapa orang yang mungkin tidak terlihat di layar, tapi mereka cukup penting saudara-saudara. Ini ada Johan Sugiono sama Joshua Lasiman. Mereka ini membantu untuk subtitle buat liriknya bersama dengan Dennis Andri. Dan yang tidak kalah penting, saya ingin berterima kasih kepada istri dan keluarga yang mengizinkan kami semua untuk keluar melayani saudara-saudara. Soalnya it takes grace from them as well, just to release us and to let us go. Hari ini sebelum kita masuk, mari kita pejamkan mata, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa minta hikmat dari Tuhan. Bapa, aku berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kebesaran-Mu Kau nyatakan di tempat ini pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau terlihat besar Bapa, begitu besar Bapa, karena tidak ada rival, tidak ada yang bisa menyamai Engkau Tuhan. Kau berdiri sendiri, tegak sendiri Tuhan. Aku berdoa Bapa hari ini Bapa, out of Your greatness, my shalom will come. Karena ketika kami mendengar firman Tuhan, iman itu akan timbul Bapa. Jadi hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biar nama Yesus kami tinggikan, biar nama Yesus kami agungkan. Di Paskah ini Tuhan, biar Engkau kami tempatkan di posisi-Mu Tuhan yang paling tinggi Tuhan. That You are God, You are the Son of God, who reigns above everything else. In Jesus' mighty name. Setiap yang percaya boleh katakan, Amen, Amen. Hari ini saya ingin membagikan sebuah firman yang saya beri judul Love is Your Name. 3 minggu ke depan judulnya akan sama, Love is Your Name. Bedanya part 1, part 2, part 3. Ya kan udah kayak trilogi. Trilogi seperti Lord of the Rings, saudara-saudara. Mereka kayaknya ikutin saya. Aduh, gawat. Saya ingin memulai dengan sebuah statement bahwa the old is the new concealed and the new is the old revealed. Maksudnya apa sih? Di dalam perjanjian lama itu banyak rahasia akan perjanjian baru. Demikianlah ketika kalau kita membaca perjanjian lama, kita tidak bisa melihat dengan kacamata perjanjian lama, saudara-saudara. Kita harus melihat dalam kacamata perjanjian baru. Baru kita bisa melihat ada sebuah kelengkapan, completeness di dalam pengertian akan firman tersebut. Demikian juga the new is the old revealed. Di dalam perjanjian baru, banyak perjanjian lama yang selama ini menjadi bayangan, mulai digenapi atau dipenuhi oleh Yesus.
Jadi saya memulai dengan this statement, the old is the new concealed, while the new is the old revealed. Paskah adalah sesuatu yang begitu dekat bagi setiap dari kita. Saya rasa setiap orang Kristen merayakan Paskah. Karena Paskah ini adalah salah satu tradisi, bahkan bukan salah satu tradisi, ini adalah tradisi tertua saudara-saudara yang pernah dikenal di dalam sejarah manusia. Paskah sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu sebelum Yesus meninggal, sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Jadi hari ini saya ingin mereka ulang, karena di kitab Injil dicatat Paskah di dalam 4 kitabnya, yaitu di Matius 26, Markus 14, Lukas 22, dan Yohanes pasal 13 sampai 18. Jadi kitab Injil, keempat kitab Injil pun menceritakan tentang Paskah, dan saya mencoba untuk mereka ulang, mencoba untuk menggabungkan berdasarkan chronological. Maka itu saya membutuhkan kurang lebih sampai 3 khotbah, saudara-saudara. Permasalahannya dengan saya mungkin bukan mau ngomong apa kali ya, saya nggak tahu boleh berhenti atau enggak gitu kalau mau ngomong. Jadi aduh, Tuhan Yesus ampuni saya kalau misalnya hari ini atau misalnya ke depan-depan agak lama. Yang udah kenal saya bisa taubat ya semuanya ya. Saya akan mulai dari kitab Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 13. Dikatakan, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mendapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Cukup menarik saudara-saudara, karena Yesus berkata persiapkanlah Paskah. Bahwa Paskah ini yang seperti kita kenal, ini adalah seperti sebuah perjamuan malam terakhir, tapi Yesus berkata persiapkan. Kita mungkin sebagai orang Gentiles atau bukan Yahudi, kita tidak terlalu familiar dengan apa yang perlu dipersiapkan, tapi izinkan saya untuk menunjukkan bagaimana persiapan yang mereka harus lakukan. Karena inilah tradisi Paskah yang dilakukan turun-temurun oleh orang Yahudi. Dari pertama kali mereka diperintahkan Tuhan untuk keluar dari bangsa Mesir oleh Musa, yang dipimpin oleh Musa. Ini Anda bisa baca di kitab Keluaran pasal 12. Ini ada sebuah persiapan. Ini hanya tradisinya. Ini adalah persiapan yang harus ada, saudara-saudara, di luar dengan makanan yang mereka akan santap, yaitu makan malam. Mereka ada sebuah perayaan yang besar. Jadi jika Anda perhatikan, saudara-saudara, saya akan tunjukkan mulai dari 3 roti yang di sini. Itu disebut matzah atau roti tidak beragi. Lalu ada sebuah buku yang terbuka, itu namanya Haggadah. Buku Haggadah ini adalah sebuah buku seperti kalau kita di gereja, mungkin Anda pernah melihat kidung jemaat atau buku himne, sebuah panduan untuk bernyanyi. Kitab Haggadah atau buku Haggadah ini adalah buku panduan untuk bagaimana mereka melakukan tradisi Paskah ini secara benar dan tepat, saudara-saudara. Lalu ada cangkir berisi anggur, lalu ada sebuah piring. Nanti yang akan saya jelaskan hari ini dan minggu depan, piring ini berisi akan makanan-makanan untuk melambangkan perjalanan mereka atau perayaan Paskah mereka, dan ada sebuah mangkok, saudara, yang Anda perhatikan berisi air. Tapi ini bukan air biasa. Ini adalah air asin, air garam, yang akan saya jelaskan satu persatu. Jadi perayaan Paskah ini dimulai dengan sebuah nama Birkat Haner. Birkat Haner ini adalah ketika seorang istri atau seorang wanita menyalakan lilin di atas meja. Anda perlu mengerti bahwa pada zaman Yesus, ini yang Yesus lakukan by the way, saudara-saudara. Ketika dia merayakan Paskah, inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan Paskah ini yang perlu dipersiapkan. Jadi untuk sebuah lilin itu dinyalakan, ingat zaman dahulu belum ada listrik, jadi bukan hanya mereka merayakan Paskah pas jam malam, jam 6 sore kurang lebih, pertanda bahwa hari sudah dimulai untuk orang Yahudi. Ingat bahwa orang Yahudi merayakan waktunya itu berbeda. Kita mulai jam 12 malam, lalu berakhir jam 12 malam. Mereka merayakan hari mereka mulai jam 6 sore sampai 6 sore. Jadi 6 sore permulaan hari mereka. Mereka menyalakan lilin. Istri akan menyalakan lilin bernama Birkat Haner atau Festival Candle. Ini sebagai tanda bahwa perayaan Paskah sudah siap dimulai, terang sudah masuk ke dalam ruangan ini. Lalu seorang rebai di bait Allah, dia akan menggunakan penutup kepalanya, lalu dia akan meniup trompet.
untuk menandakan kepada seluruh bangsa Israel bahwa perayaan Paskah telah dimulai. Dan inilah masuk sebuah momen yang kudus, sebuah yang kusyuk, saudara-saudara, perayaan Paskah. Zaman sekarang yang melakukan atau seperti Yesus yang memimpin perayaan Paskah bukan hanya seorang rabi dari Bait Allah, tapi seorang ayah, seorang kepala keluarga. Dia akan menggunakan baju kain linen seperti seorang rabi, dia akan menggunakan topi seperti seorang rabi, lalu dia akan memimpin. Maka itu saudara-saudara, saya mau katakan hari ini, perayaan Paskah atau misalnya nanti yang kita akan lakukan seperti perjamuan kudus, itu tidak perlu seorang pendeta. Karena seorang ayah itu dianggap sebagai kepala akan keluarga, raja atas keluarganya. Dan seorang ayah dianggap sebagai rabi atas keluarganya, imam atas keluarganya. Maka dia berhak untuk memimpin perjamuan atau perayaan Paskah ini. Dan saudara dan saya, Tuhan panggil sebagai imamat yang rajani, saudara-saudara. Maka kita boleh melakukan perjamuan kudus atau melakukan menyantap Paskah sendiri, tanpa perlu ada kehadiran pendeta di tengah-tengah kita atau pastor. Saya lanjutkan. Lalu Passover itu dimulai. Di Passover cukup menarik karena satu cangkir anggur ini sebenarnya mereka akan minum 4 kali, saudara-saudara. Seringkali ini dikenal sebagai the 4 cups of Passover. Mereka tidak akan minum berlebihan, mereka tidak akan minum dalam mabuk-mabukan. Maka itu Paulus sempat merebuke atau sempat menegur jemaat di Korintus, karena mereka menggunakan perayaan ini untuk mabuk-mabukan. Mereka hanya menggunakan 4 cup, the 4 cups of Passover. Diawali dengan yang pertama, setelah perayaan Paskah resmi dibuka, the Passover begins. Rabbi atau pemimpin atau kepala tadi, Bapak, akan mengangkat cangkir pertama. Dan ini yang dinamakan Kiddush, the cup of salvation atau sanctification. Anggur adalah lambang sukacita. Karena ini mereka meminumnya sebagai bentuk bahwa mereka bersukacita. Jadi dimulai dengan mengangkat, lalu dia akan mengatakan, dia akan membaca doa yang Anda bisa lihat di Haggadah. Doa ini akan sama terus sepanjang perayaan Paskah ini. Dia mulai dengan Baruch kata Adonai, yang artinya diberkatilah Engkau Tuhan Allah yang telah memelihara kami, menjaga kami dan membawa kami ke musim ini. Lalu dia meminum the first cup, the cup of sanctification, yang melambangkan bahwa bangsa Israel telah keluar dari Mesir. Mereka hanya minum 4 teguk, saudara-saudara. Mereka berkata, diberkatilah Engkau Tuhan Allah. Setelah mereka minum 4 teguk, lalu diisi sekali lagi gelasnya dengan anggur. Lalu mereka mulai membasuh tangan. Mereka membasuh tangan untuk menunjukkan bahwa mereka bersih. Mereka siap melakukan perayaan Paskah. Disinilah momen untuk keluarga menceritakan mengapa mereka melakukan Paskah. Di kitab Keluaran 12 dikatakan demikian. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Disinilah momen anak-anak akan bertanya, kenapa kami merayakan ibadah ini? Ada 4 general question yang mereka akan tanyakan, yang ditulis di dalam kitab Haggadah, dan ini dilakukan setiap kali. Anak termuda akan menanyakan. Jadi pertanyaannya in general adalah, kenapa malam ini berbeda dengan malam-malam yang lain? Why is this night different from all other nights? Ini dinamakan manis tanah. Pertanyaan yang bertanya, on all other nights, kita makan antara roti beragi atau roti tidak beragi. Tapi mengapa malam ini kita hanya makan roti tidak beragi? Karena perayaan Paskah tidak boleh kita makan roti beragi, saudara-saudara. Hanya ada roti tidak beragi. Lalu pertanyaan kedua, di malam-malam yang lain, kita boleh makan segala macam vegetable, sayur, dan rempah-rempah yang ada. Tapi kenapa malam ini, hanya malam ini kita mulai makan rempah-rempah sayur pahit? Lalu pertanyaan ketiga, di setiap malam yang lain, kita tidak pernah memikirkan untuk mencelupkan sayur pahit itu ke dalam air atau apapun. Tapi kenapa malam ini kita mencelupkan parsley atau lambang dari sayur pahit ini ke dalam air asin? Dan kenapa sayur pahit itu ke dalam haroshet? Nanti akan saya jelaskan apa itu haroshet. Lalu pertanyaan yang terakhir, anak-anak ini akan bertanya,
Di malam yang lain, kita selalu makan antara kita berdiri, bukan berdiri, sitting upright, duduknya tegak. Waduh, tegang kan mulai. I'm preaching just because of His grace. Aduh Yesus. Kenapa duduknya tegak atau bersandar? Tapi kenapa malam ini kita bersandar? Bukan hanya ada 4 pertanyaan saudara-saudara, tapi juga ada 4 cups. Dan setiap ini ada simbolnya. Are you excited? Disinilah mulai. Sang ayah akan mulai. Dia berkata, Abadim Haim Nefarau. Yang artinya cerita ini semua dimulai ketika ketika Tuhan menjanjikan, memberikan sebuah janji kepada Abraham. Bahwa dia melalui keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Tapi bangsa yang besar ini kemudian masuk ke dalam Misraim. Atau yang kita kenal sebagai Mesir. The land of bondage. Selama 400 tahun mereka tinggal menjadi budak, diperbudakan oleh Mesir. Kenapa 400 tahun? Banyak orang bertanya, kenapa sedemikian lama? Karena Tuhan ingin menunjukkan, saudara-saudara. Salah satu jawaban yang masuk akal buat saya adalah karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa tidak ada kuat gagah manusia yang mampu membebaskan kita dari perbudakan. Bahwa hanya tangan Tuhanlah yang mampu membebaskan kita dari belenggu. Jadi Tuhan ingin menunjukkan selama 400 tahun bangsa Israel tidak mempunyai kuasa sama sekali untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan. Sampai suatu masa, akhirnya Tuhan mengutus seorang bayi yang pada zaman itu bangsa Israel mau dibunuh semua bayinya. Kita melihat ada persamaan dengan Yesus ketika Musa lahir, bahwa setiap bayi dibunuh zaman Musa, setiap bayi di bawah 2 tahun dibunuh oleh Herodes. Lalu Musa, ibunya takut anaknya dibunuh, maka itu Musa ditaruh di dalam keranjang dan dihanyutkan ke dalam sungai. Kemudian berdasarkan rencana Tuhan, Musa pun diambil oleh putri Firaun, saudara-saudara, putri penguasa dari negeri itu. Maka itu dinamakan Moshe, atau artinya diambil keluar, draw out, Moshe. Nama ini sendiri merupakan sebuah typology atau sebuah shadow bagaimana putri Firaun Moshe mengambil keluar bayi Israel ini. Demikian Tuhan akan Moshe membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Wah, udah mulai hangat belum saudara-saudara? I'm just excited with the story of Passover. Selama 40 tahun Musa bertumbuh di dalam kerajaan Mesir. Dia menjadi seorang anak pangeran. Selama 40 tahun he was somebody. Lalu melalui suatu kejadian dia akhirnya diusir keluar, dia kabur keluar dan dia menjadi gembala selama 40 tahun. Selama 40 tahun setelah dia menjadi somebody, he became nobody di padang gurun. Di padang rumput dia menjadi gembala. He did not know apa yang harus dia lakukan. Tapi Tuhan panggil dia lagi di umur 80. Dari somebody became nobody, menjadi tangan kanan Tuhan to understand what it means to be someone yang dipakai Tuhan untuk membebaskan. Ini perjalanan hidup kita, saudara-saudara. Karena seringkali kita berpikir we are somebody from our achievement. Kita berpikir we are somebody bahwa kita harus mengejar, mencapai semuanya. Sampai pada satu titik kita menyadari bahwa kita, sepandai-pandainya kita, masih banyak orang pandai, saudara-saudara. Dan akhirnya kita mulai berasa that we are nobody. But then we understand when we met Christ, that God has a purpose in you and me. Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan saudara dan saya, and we became somebody again, but in the purpose of God. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Wow, how good is that? Lalu Tuhan mulai menjatuhkan tulah demi tulah kepada bangsa Mesir. Lalu mereka, bangsa Israel pun akhirnya keluar setelah tulah ke-10. Dan Tuhan berkata di Keluaran 12, mulai hari ini engkau akan merayakan Paskah setiap tahunnya, dan kau harus pelihara ketetapan ini sampai seumur hidupmu, bahkan sampai keturunanmu. Cerita ini yang akan diceritakan berulang-ulang setiap perayaan Paskah. Bapak atau Rebai atau yang memimpin akan menceritakan terus. Dan ini yang kita dengar setiap kali di perayaan Paskah, saudara-saudara di gereja. Lalu masuk ke momen setelah cerita ini diceritakan, mereka akan mulai menggunakan sebuah kata yang bernama dayenu, yang artinya it would have been enough. Itu saja sudah cukup. Coba katakan saudara-saudara, 1, 2, 3, dayenu. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Dayenu, yang artinya it would have been enough. Jadi si Bapa akan berkata demikian, jika saja engkau hanya membawa kami keluar dari Mesir dan tidak menghukum Mesir, itu sudah
dayenu. Kita katakan sama-sama lagi ya. If only you just brought us of Egypt and not judge Egypt, is already dayenu. Ayo jangan malu-malu saudara-saudara. Kita katakan sama-sama, dayenu. Jika saja engkau menghukum orang-orang Mesir, tapi bukan Allah mereka, itu sudah dayenu. Jika saja engkau membelah Laut Merah itu, tapi engkau tidak membawa kami berjalan di atas dataran kering tersebut ketika engkau membelah Laut Merah, itu sudah dayenu. Jika saja engkau membawa kami keluar dan melewati Laut Merah itu, tapi engkau tidak membawa kami masuk ke dalam tanah perjanjian, itu sudah dayenu. Sudah cukup Tuhan. Kebaikanmu sudah cukup bahwa engkau mengeluarkan kami dari belenggu, dari masalah kami sudah cukup Tuhan. Tapi saudara dan saya tahu bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang berkecukupan. Our God is the God of abundance, saudara-saudara. Bahwa dia tidak bisa melihat anak-anaknya hanya cukup, bahwa anak-anaknya harus hidup dalam berkelimpahan. Maka itu walaupun dayenu, but it's not enough for our God. Sudah cukup dia memanggil bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Sudah cukup kalau misalnya Tuhan membuat hukum Taurat sebagai jalan untuk mengampuni dosa kita. Tapi tidak, saudara-saudara. Dia kirim Yesus. Dia berikan anaknya yang tunggal. Karena Tuhan tidak pernah cukup, saudara-saudara. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Inilah gambaran Paskah. Bagaimana kita hidup dalam belenggu, bagaimana hidup dalam struggle kita, dan kita tidak tahu cara keluarnya. Paskah melambangkan kesedihan, penderitaan, sukacita, celebration, semuanya seperti kehidupan kita, saudara-saudara. Bahwa inilah Tuhan kita, dia mendengar setiap tangisan hati kita dan dia mengirim jawabannya. Dan jawaban kita ada di dalam domba Paskah, yaitu Yesus Kristus. Jadi inilah yang disebut sebagai Pesak Seder, atau yang disebut sebagai makanan yang akan mereka rayakan. Saya akan berjalan pelan-pelan, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu adalah parsley atau disebut karpas, yaitu sayur pahit. Jadi ketika mereka ingin memakan sayur pahit ini, mereka akan mengambil karpas ini, sayur pahit ini. Sayur pahit ini berwarna hijau dan ada di ketika musim spring, musim semi, yang artinya lambang kehidupan. Ini adalah lambang kehidupan yang Tuhan berikan, saudara-saudara. Dan dicelupkan ke dalam air asin, masuk ke dalam air asin, air garam. Air garam ini adalah melambangkan setiap tangisan dari saudara dan saya, setiap tangisan bangsa Israel, bahwa Tuhan menghitung, mereka masukkan, mereka celupkan untuk menunjukkan, memberi simbol bahwa ada kehidupan yang keluar dari tangisan bangsa Israel, saudara-saudara. Karena Tuhan berkata di Mazmur 56 ayat 8, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, ke dalam botolmu, saudara. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Bukankah Tuhan menghitung? Lalu dikatakan di kitab Wahyu, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lalu mereka mengangkat parsley tersebut. Mereka berkata, terpujilah Tuhan, bahwa Tuhan telah menghapus air mata kita. Lalu mereka makan. Setelah mereka melakukan ini, mereka mencuci tangan sekali lagi, saudara-saudara. Yang tadi mereka sudah mencuci tangan, tapi yang kali ini mencuci tangannya berbeda. Karena ini mencuci tangan, mereka akan masuk ke dalam perayaan roti tidak beragi. Jadi ini sifatnya lebih kudus. Dan di dalam pencucian tangan ini, Yesus atau pemimpin atau rabai akan mengucapkan kata berkat. Mereka akan mengucapkan kata berkat. Yesus took it to another level. Disinilah kalau Anda baca di kitab Yohanes pasal 13, bahwa Yesus kemudian membasuh kaki saudara-saudara dari murid-muridnya. Bahwa dia membawa makna yang berbeda, bahwa ini adalah Paskah terakhir yang dia rayakan bersama dengan murid-muridnya. Maka itu dia mulai membawa makna akan Paskah yang baru di perjanjian baru. Dia mulai membasuh kaki dan menjelaskan bahwa engkau harus kulayani agar engkau bisa masuk bersama-sama denganku, agar engkau bisa duduk bersama-sama denganku. Saya akan mulai menjelaskan, inilah matzah atau roti tidak beragi. Roti tidak beragi ini jika Anda lihat ada bentuknya dua, ada yang bulat, ada yang kotak, sama saja seperti biskuit, saudara-saudara. Dia bentuknya agak besar ya. Kalau biskuit kan mungkin kecil gitu, sekali hap habis. Kalau ini agak besar. Nah, cara buat matzah ini cukup menarik, saudara-saudara. Yang pertama, tidak beragi. Kalau tidak beragi, dia agak crunchy, crispy. Jadi
prek gitu ya bunyinya ya. Tidak beragi. Karena tidak beragi, jika kita baca di Korintus, tidak beragi itu menunjukkan kemurnian, bahwa tidak ada campuran, saudara-saudara. Inilah Yesus kita. Matsah adalah lambang Yesus kita, gambaran siapa Yesus kita. Karena untuk membuat matsah, roti ini, harus dipukul, harus dibanting adonannya, beaten atau diremukan, harus ditusuk. Lihat ada bolong-bolongnya, kalau Anda lihat biskuit ada bolongnya, harus ditusuk, pierce atau ditikam, lalu dibakar. Sounds familiar? Saya akan tunjukkan sebuah ayat. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, he was burned. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia tertikam, he was pierced, oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan, he was beaten, oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya, by his stripes, kita menjadi sembuh. Bahwa matsah adalah gambaran dari Yesus. Nah, kita lihat matsah ini akan dimakan bersama dengan yang nomor 2, saudara. Nomor 2 itu ada 2, horseradish dan sebuah rempah-rempah pahit atau sayur pahit. Ini yang disebut sebagai maor. Melambangkan apa sih sayur pahit ini? Sayur pahit ini melambangkan the bitterness of life. Bahwa di dalam mereka perbudakan bangsa Mesir, Israel mengalami sebuah kepahitan. Yang menarik, saudara-saudara, cara makan maor ini adalah dengan memakai roti tidak beragi tersebut. Roti tidak beragi tersebut dicelupkan ke dalam piring, dalam mangkok yang berisi maor, lalu diangkat dan diambil. Menarik sekali, bukan saudara-saudara? Bahwa setiap kepahitan hidup kita ditaruh di atas matsah atau roti. Bahwa setiap kepahitan, setiap hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, kita taruh. Kita tidak bisa makannya kebalik, saudara-saudara. Bukan kita pakai maor atau seperti rendang gitu ya. Atau kalau kita makan roti canai kan seru ya. Pakai rendang ayam, rendang kambing. Wih, mulai lapar gak saudara-saudara? Atau pakai susu kental manis. Bukan pakai susu kental manis terus kita angkat rotinya. Kebalik, rotinya yang mengangkat maor tersebut. Maka itu di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Ia yang memelihara kamu, saudara-saudara. Bahwa Yesus, serahkanlah segala kepahitanmu kepada Yesus. Lalu mereka akan mulai makan yang ketiga, yang disebut sebagai haroset. Haroset itu dibuat dari apel dan matsah ditumbuk. Ini ketika mereka bikin menggambarkan seperti semen atau mortar untuk mengingatkan mereka bagaimana ketika mereka diperbudakan Mesir, mereka itu dipaksa untuk membangun bricks, batu bata, saudara-saudara, untuk membangun yang seperti kita lihat sekarang, piramid Sphinx. Itu salah satunya adalah budak-budak Israel yang membangun, saudara-saudara. Jadi sekali lagi Yesus berkata, ambil matsah tersebut, angkat haroset tersebut. Wow. Seakan-akan kita mulai mengerti ketika Tuhan bilang, datanglah kepadaku yang berbeban berat. Karena haroset atau mortar menggambarkan beban berat, saudara-saudara. Kerja keras, striving and toiling. Yesus berkata, ambil, serahkanlah kepadaku. Wow, how deep is the Pesach Seder? Passover. Pesach Seder artinya, Seder adalah order. Bahwa ada urutannya dan mereka harus melakukan urutannya. Maka itu di Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, ketika anak datang untuk membebaskan, maka kita benar-benar merdeka. Bahwa semuanya Yesus yang tanggung, saudara-saudara, matsah yang tanggung. Bukan itu. Dan ketika melakukan ini, Yesus memperkenalkan sebuah ayat di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, di dalam Yesus, di dalam matsah. Supaya kamu beroleh shalom di dalam matsah. Karena aku yang menanggung semuanya. Bukan kamu, bukan karena perbuatanmu, tapi akulah yang menanggung. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Haleluya, saudara-saudara. Lalu setelah mereka makan ini, mereka mulai masuk ke cangkir yang kedua. Second cup, atau yang disebut the cup of judgment atau deliverance. Cukup menarik, saudara-saudara, karena ketika mereka yang cangkir kedua ini, mereka kan ada piring,
Mereka sebelum mereka minum, mereka akan mencelupkan jari mereka, jari telunjuk atau jari manis. Mereka akan mencelupkan jari mereka ke anggur, lalu meneteskan sekali, 2 kali. Ini untuk melambangkan bahwa anggur ini penuh dengan sukacita. Dan ini mereka akan melakukan sebanyak 10 kali, saudara-saudara, menggambarkan setiap tulah yang dijatuhkan kepada bangsa Mesir. Bahwa inilah penghukuman bagi bangsa Mesir dan ini tidak masuk ke dalam sukacita kita. Jadi, ketika mereka mengangkat second cup of judgment, mereka sedang berbicara bahwa yang sedang dihakimi bukan bangsa Mesir mereka, tapi Tuhan dari bangsa Mesir, Allah dari bangsa Mesir. Anda pasti ingat khotbah dari Pastor Indra bahwa the battle not belongs to us. This is the battle between the Lord and the God of Egypt. Kalau Anda lupa, Anda boleh cari di YouTube. It was an amazing message. Jadi mereka akan mulai. Celup pertama, yang pertama menandakan tulah pertama darah, tulah kedua kodok, tulah ketiga debu, tulah keempat lalat, tulah kelima penyakit sampar, tulah keenam barah, tulah ketujuh hujan es, tulah kedelapan belalang, tulah ke-9 gelap gulita, lalu tulah ke-10 kematian anak sulung. The cup of judgment juga berarti bukan saja Tuhan sedang menjatuhkan penghukuman kepada Tuhan Allah-Allahnya Mesir, tapi juga Tuhan sedang mengeluarkan Mesir dari kita. Maka itu dikeluarkan dari anggur ini agar kita tidak meminum, lalu diangkat dan diucapkan kata berkat sekali lagi, baru kata Adonai. Diberkatilah Engkau Tuhan Allah semesta, bahwa Engkau Allah yang telah memelihara kami, menjaga kami sampai kami bisa merayakan ini. Lalu diminum the cup of judgment. Ingat tadi ada 4 cup, saya baru sampai ke cup kedua, saudara-saudara. Setelah mereka melakukan itu, lalu mereka mulai mengambil yang nomor 5. Kita mungkin bingung, nomor 5 kalau Anda tidak terlihat terlalu jelas, itu adalah tulang, saudara-saudara. Is a bone. Biasanya lamb shank, tulang dari domba, yang disebut sebagai zeroah dalam bahasa Ibrani-nya, zeroah. Kita mungkin bingung, kenapa mesti ada tulang di atas itu? Tapi saya mulai mengerti ketika saya melihat di kitab Yeremia, saudara-saudara. Zeroah itu ternyata mempunyai gambaran. Tuhan Allah di Yeremia 32 dikatakan, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar. Dan dengan lenganmu zeroah, bahwa zeroah atau tulang itu menggambarkan tangannya Tuhan, saudara-saudara. Tangan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Bahwa zeroah yang ditaruh di pesak seder menggambarkan bahwa pemeliharaan kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanlah yang akan membela kita. Maka itu mereka menempatkan zeroah tersebut untuk mengingatkan kita, saudara-saudara, setiap tahun. Setiap kali kita merayakan Paskah, bahwa kita aman di dalam tangannya Tuhan. Bagaimana saya tahu? Karena di Yesaya 51 dikatakan demikian. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatan, hai zeroah Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang telah meremukkan Rahab yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh, saudara-saudara, haleluya, akan menjauh. Akulah, kata Tuhan, akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan, amarah orang penganiaya apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiayaan itu? Tuhan sedang berkata, kalau engkau melihat zeroah ini, ingatlah bahwa akulah Tuhan yang membela kamu. Bahwa akulah Tuhan yang membebaskan kamu. Akulah Tuhan yang melepaskan kamu. Bahwa segala kesulitanmu, kepahitan kehidupanmu, segala tangis matamu, semuanya aku tahu dan aku pelihara kamu. Hai saudara-saudara, apakah ketakutanmu hari ini? Apakah kekhawatiranmu hari ini? Biarlah zeroah tangan Tuhan, kuat tangan Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi pembela bagi saudara dan saya, yang menjadi sandaran bagi saudara dan saya. Maka itu dikatakan di Roma 8 ayat 32. Dan saya berharap saudara selama 3 minggu ini bisa menghafal ayat ini. Jika Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tetapi Dia menyerahkan bagi kita semua,
bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau seorang anak yang begitu dia kasihi, dia relakan untuk kita, masakah mungkin dia tidak memberikan yang lainnya, saudara-saudara? Masakah mungkin dia tidak memberikan masa depan bagi saudara? Masakah mungkin dia tidak memberikan kesehatan bagi saudara? Seakan-akan kita berkata, kesehatan lebih penting daripada Yesus. Maka itu Bapak bilang, kamu boleh ambil Yesus, tapi kesehatan tidak boleh kamu ambil. Kamu boleh ambil Yesus, tapi perlindungan tidak akan kuberikan. Ya nggak masuk akal. Yesus was the best gift. Dan sisanya itu was secondary to Jesus, was nowhere near to Jesus. Maka itu kalau Yesus diberikan, maka yang lainnya pasti Tuhan akan tidak tahan-tahan. Zeruah Tuhan. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. How good is our God. Dan yang terakhir, nomor 4, saudara-saudara, ada sebuah telur. Dan menariknya telur ini bukan direbus seperti kita biasa telur rebus atau telur mentah, bukan. Telur ini dipanggang. Menarik banget, saudara-saudara. Orang Yahudi tidak terlalu mengerti kenapa dipanggang. Mungkin karena zaman dulu mereka nggak ngerti rebus kali ya, mungkin gitu. Jadi secara otomatis mereka panggang. Tapi kita sama-sama mengerti karena telur itu, atau dalam bahasa Ibrani-nya batshah, itu artinya kehidupan yang baru, a new life. Dari sebuah telur ada sebuah kehidupan yang akan lahir. Menarik, dipanggang. Setelah dipanggang, ada sebuah kehidupan yang baru. Can you remember? Seperti siapa ini menggambarkan? It's like Jesus. Setelah dia dipanggang oleh api murka Allah di atas kayu salib, kemarahan Tuhan, the fire of God fall upon him, dipanggang. For everyone who believe, setiap kita yang memakan telur ini, kita seperti mensimbolkan there's a new life in us. A new life. Mungkin telur ini yang dijadikan sebagai tradisi telur Paskah buat kita yang pakai kelinci, tapi nggak ada kelinci, saudara-saudara, adanya domba. Telur ini melambangkan hidup baru. Saya akan mengundang worship team. Sebentar lagi kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini diciptakan oleh istri saya, Mariska. It was a beautiful, beautiful song. I hope you blessed by it. Saya akan melanjutkan lagi minggu depan tentang Pesach Seder. Karena tadi saya bilang ada 4 cups, ini baru 2 cup. Setelah mereka melakukan sampai ke telur ini, setelah ini mereka akan makan besar. Mereka akan makan. Makannya banyak sekali, saudara-saudara. Ada sup, daging, wah pesta, benar-benar makan. Tapi itu saya akan lanjutkan minggu depan. Perayaan ini menggambarkan bahwa satu, the battle is won. Peperangan ini sudah dimenangkan, sudah selesai. Tete lestai, it is finished, saudara-saudara. Maka itu mereka merayakan Paskah setahun sekali dengan sukacita yang sama, dengan sebuah perayaan bahwa mereka adalah orang bebas, mereka orang menang. Jadi minggu depan you're gonna watch again, but today I want to tell you this. Apapun kekhawatiran saudara, apapun ketakutan saudara, Matsah, ketika dia dicedok, dia menanggung semuanya. Jesus has bore it all. Yesus sudah tanggung itu semua. Maka saudara dan saya bisa beristirahat di dalam Yesus. Maka itu dia katakan, damai sejahtera sudah kuberikan. Boleh kita tundukkan mata sembari kita menunggu tim worship. Saya ingin berdoa dulu sejenak. Setelah worship, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari kita renungkan sebentar. Mari kita tundukkan kepala, mari kita pejamkan mata. Bapa, aku bersyukur Tuhan, bahwa Engkau sudah menanggung semuanya Tuhan. Bahwa Engkau-lah Tuhan tempat sandaran kami. Hari ini aku berdoa Bapa, bagi setiap dari kami yang merasakan kekhawatiran. Berdoa Bapa, biar tangan kuat-Mu Tuhan, Zerwah yang menciptakan langit dan bumi, tangan-Mu yang gagah perkasa tersebut Tuhan bukan datang untuk memukul dan menghakimi kami. Engkau memukul Allah dari musuh kami Tuhan. Maka itu Kau katakan, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tangan-Mu yang begitu kuat, yang begitu kokoh, Kau bawa untuk membela kami, menggendong kami, merangkul kami, melindungi kami hari ini. Apapun kesulitanmu, aku mau katakan, Jesus has finished everything. Yesus sudah selesaikan semuanya. Terimalah berkat ini. Mari kita dengarkan tim worship. In Jesus' name.
was an orphan, then you came, adopted me. You say, my child, would you call me your daddy? I once so broken till you came to my heart. You took all the pieces, made my heart whole again. How could His love so real, this love showing Jesus? Jesus, there's no one like you. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting ask me, love, would you take my hands forever? You know my answer, I want no one but you. How could His love so real, could His love show me Jesus, there's no one like you. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. You gave your life and carried me home. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. You gave your life and carried me home. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. You gave your life and carried me home. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. Jesus Christ.
hope you are blessed by the worship. I hope you are blessed too by the sermon. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya undang saudara-saudara untuk menyiapkan roti dan anggur saudara. Saya akan tunggu sejenak sembari Anda mempersiapkan. Sembari Anda mempersiapkan roti dan anggur ini, makanya tadi ayatnya dimulai dengan Yesus berkata, persiapkanlah perayaan Paskah. Maka itu saya ingin mengundang saudara-saudara, mari kita persiapkan Paskah di rumah kita. Tidak perlu menunggu di gereja setiap hari Minggu atau setiap sebulan sekali baru Anda siapkan roti dan anggur. Tapi Anda bisa beli kok. Anda bisa siapkan sendiri roti dan anggur ini. Saya sangat sarankan dan saya sangat anjurkan untuk Anda menggunakan roti dan anggur perjamuan kudus yang Tuhan sudah jadikan ketetapan bagi setiap dari kita. Kalau Anda tidak mempunyai roti, Anda bisa menggunakan biskuit, Anda bisa menggunakan crackers ya. Anggur jika Anda tidak punya, Anda bisa pakai jus anggur atau Anda bisa pakai air. Tapi kalau boleh jangan pakai yang lain. Kecuali kalau sudah benar-benar mendesak sekali, tidak ada, urgent banget, Anda mau menggunakan yang lain silakan. Tapi jika bisa, kayaknya boleh Anda pergi beli. Online shopping sangat mudah saudara-saudara, gratis ongkir, ya kan? Belilah, kita siapkan di rumah kita, kita berikan yang terbaik. Karena ini adalah gambaran akan tubuh dan darah Yesus. Mari kita, jika Anda sudah siap, saya ingin membacakan sebuah ayat. Roma 8 ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? In Christ he will give all things. As he is, so are we in this world. Saya berdoa saudara-saudara dan saya bisa merenungi, bisa menghafal, bisa menghidupi ayat ini. Whenever you are scared, whenever you are worried, whenever you are in trouble, katakan, bagaimana mungkin kalau dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal? Dia tidak mau memberikan yang terbaik bagi saya. Tidak mungkin. Dengan pengertian ayat ini, mari kita angkat roti ini. Bapak kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus sudah Kau berikan sebagai tebus akan dosa kami. Bahwa setiap pelanggaran kami sudah Kau tanggung, setiap kesalahan kami sudah Kau tanggung, setiap sakit penyakit kami sudah Kau tanggung, semuanya sudah Kau selesaikan di atas kayu salib Tuhan, agar kami tidak perlu menanggung semuanya itu, agar kami di dalam Kristus, agar kami dengan iman kami mendapatkan bagian. Kami adalah ahli waris dari semua yang sudah Kau sediakan, semua yang sudah Kau janjikan, bahwa kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa. Hari ini kami mengangkat roti ini Tuhan. Kami mau berkata terima kasih, melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah sembuh. Apapun sakit penyakit saudara, apapun kekhawatiran, apapun ketakutan saudara, apapun yang saudara akan butuhkan, baik itu hikmat, pengertian, ketahuilah Tuhan sudah berikan itu semua di atas kayu salib. Maka itu mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Jesus name. Lalu dia mengangkat cawan itu. Dia berkata bahwa cawan ini adalah anggur. Anggur ini adalah darahku. Lakukanlah ini untuk mengingat apa yang telah kulakukan. Karena ini adalah perjanjian baru yang kuberikan kepadamu. Bahwa perjanjian ini berkata bahwa Tuhan akan menjadi Tuhan kita dan kita akan menjadi orang-orang kesayangannya. Kalau kita menjadi orang-orang kesayangannya, maka Tuhan pasti akan membela kita. Tuhan akan selalu berada di pihak kita. Dan ini semua dilakukan bukan karena perbuatan kita, saudara-saudara. Ini semua dilakukan karena Dia begitu mengasihi kita. Dia memberikan terlebih dahulu, dan dengan iman kita bisa mengambil bagian. Maka itu kita angkat anggur ini. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah bagi setiap dari kami. Bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kami selalu melakukan hal benar, bukan karena kami selalu tidak struggling dengan dosa-dosa atau kesalahan kami, tapi sungguh karena Engkau selalu memberikan darah-Mu terlebih dahulu, kasih-Mu terlebih dahulu. Hari ini aku bersyukur Tuhan, bahwa tidak ada satupun Tuhan yang dapat memisahkan kasih-Mu dalam kehidupanku Tuhan. Bahkan perbuatanku sendiri tidak dapat Tuhan. Maka itu aku bersyukur Tuhan. Terima kasih atas darah-Mu, terima kasih atas kematian-Mu. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Bapak, hari ini aku mengucapkan kata berkat Tuhan. Hari ini aku mengucapkan shalom Tuhan. Bahwa setiap dari kami diberkati. Bahwa setiap dari kami dikasihi. Maka itu hanya hal yang terbaik yang akan Kau lakukan dalam kehidupan kami. Dan bagi setiap yang percaya boleh katakan, Amen. Wow. How did you like the message from Pastor Julian Chong, saudara, untuk mengingatkan kita
untuk Paskah ini, saudara. Haleluya. Saya berharap bahwa firman itu nggak hanya stop sampai di sini, saudara. Renungkan firman itu siang dan malam. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus membawa saudara dan saya kepada sebuah ketenangan, saudara. Peace beyond understanding. Damai yang di luar akal budi, saudara. Amen. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saya ingatkan, minggu-minggu mendatang tetap online, saudara, tetap datang dan dengarkan firman Tuhan, saudara. For therein, saudara, your word is life. Firman Tuhan berkata, your word is life. Firmanmu adalah kehidupan. Saya percaya Tuhan akan preserve your life, melindungi kehidupanmu as you listen to His word, because His word is life, saudara. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Maka Tuhan memberkati setiap kehidupanmu. Lord, I want to declare hari ini berkat dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang memberkatimu dan yang memeliharamu. Tuhan yang menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau shalom, keutuhan, healing, wholeness, kesembuhan. Apa yang sudah rusak Tuhan pulihkan, apa yang hilang Tuhan kembalikan, dan Tuhan jadikan kehidupanmu shalom, saudara, memberikan keutuhan. Terimalah damai demi damai sekarang sampai selama-lamanya untuk saudara dan keluargamu dan rumah tanggamu, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat Paskah, Tuhan berkati.